Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Anissa, NIM 252.058, kode sesi 202111280092. Jadi tugas ini merupakan tugas pertemuan 15, di mana berjudul bahwa kita itu membuat sebuah program sederhana, di mana memuat percabangan dan perulangan. Adapun soal yang nantinya saya jelaskan adalah sebuah supermarket memberikan diskon kepada para pelanggannya berdasarkan pada banyaknya belanja yang dilakukan pelanggan. Pelanggan akan mendapat diskon 5% dengan minimal belanja sebesar 1 juta rupiah. Diskon 7% akan diberikan pada pelanggan yang berbelanja minimal 1,5 juta rupiah, sedangkan diskon 10% diberikan bagi pelanggan yang berbelanja minimal 2 juta rupiah. Kemudian diskon terbesar yaitu 20% akan diberikan bagi pelanggan yang berbelanja di atas 5 juta rupiah. Besarnya jumlah belanja akan diinput pengguna. Jadi yang akan dicetak adalah besarnya diskon dan jumlah yang harus dibayar pelanggan. Jika dianalisis, maka jika belanja kurang dari 1 juta, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Namun belanja lebih dari 1 juta, kurang dari 1.500.000 akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Kemudian belanja lebih dari 1,5 juta, kurang dari 2 juta akan mendapatkan diskon 7%. Belanja lebih dari 2 juta, kurang dari 5 juta akan mendapatkan diskon 10%, namun belanja lebih dari 5 juta akan mendapatkan diskon 20%. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis struktur programnya. Pertama ada judul. Judulnya itu tersebut adalah program hitung besarnya diskon dan jumlah yang harus dibayar pelanggan. Kemudian ada deklarasi variabel, yaitu ada belanja, diskon, bayar. Jadi dalam deklarasi variabel, kita itu harus menentukan tipe data apa yang akan digunakan. Jadi dalam hal ini saya akan memakai tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat. Kemudian seterusnya ada algoritmanya atau deskripsi. Jadi dalam hal ini input belanja. Jadi yang akan dimasukkan adalah besarnya belanja, kemudian dibaca belanja, input diskon, read diskon, input bayar, read bayar. Kemudian rumusnya itu bayar belanja dikurang diskon. Kemudian apa yang dicetak adalah bayar diskon. Kemudian saya akan melanjutkan kepada aplikasi DevC++. Kemudian ada apa analisis scriptnya itu diawali dengan preprocessor directive include ilstream, di mana file header ini mengartikan bahwa kita itu menggunakan library atau pustaka yang memuat keyword dan function. Keyword itu seperti keyword dalam C++ itu seperti ada in, main, using, namespace, char, do, kemudian ada code, sin, if, else, gitu. Kemudian ada using namespace std. Menyatakan bahwa program yang kita bikin itu memakai identitas namespace yang bernama std. Jadi kita tidak perlu lagi menyatakan identitas std pada program pada anggota program tersebut, seperti salah satunya adalah si code. Kemudian ada tanda titik koma atau namanya semikolon. Titik koma atau semikolon diartikan bahwa
itu tuh sebagai perintah atau instruksi akhir dari yang kita buat. Kemudian ada main. Main itu merupakan titik awal dari mulainya sebuah program. Kemudian diikuti dengan tanda kurung 2. Tanda kurung 2 ini dinamakan fungsi. Jadi di dalamnya akan terdapat nantinya argumen-argumen yang kita buat. Kemudian ada tanda seperti ini merupakan tanda blok pembuka dan seperti ini merupakan blok penutup. Kedua blok tersebut artinya bahwa kode yang mereka update tersebut kode yang mereka update itu adalah satu ruang lingkup atau skopel, dan semua kode tersebut diartikan bahwa itu tuh merupakan definisi dari fungsi utama. Kemudian ada integer belanja bayar diskon. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ini merupakan deklarasi variabel dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Kemudian ada char ulang. Char itu artinya untuk memanggil karakter. Jadi kan dalam program yang saya buat ini memakai if else, percabangan if else dan perulangan while. Percabangan if else menjemuk merupakan pada kondisi if didefinisikan dua kondisi yang lebih dan kemudian tiap-tiap kondisinya nanti akan disesuaikan dengan inputan user. Kemudian ada do while. Do while merupakan salah satu program yang menentukan true or false. Kemudian ada Sikot. Sikot itu output data dan sin merupakan input data. Jadi pertama if maknanya jika belanja kurang dari 1 juta, jadi rumusnya bayar kurang belanja, maka Sikot akan tampil bahwa Anda tidak mendapatkan diskon. Jadi kita harus membayar sesuai dengan belanja kita. Kemudian else if itu pernyataan tambahan. Pernyataan tambahan berarti jika belanja lebih dari 1 juta dan kurang 1.500.000, maka kita akan mendapatkan diskon 5%. Kalau di dalam dev C++, program tidak akan berjalan jika kita merubah persen ke dalam bentuk perkomaan. Jadi kita harus memakai tanda titik. Kemudian 0.05 kali belanja, rumusnya sama dan pada tampil di layar akan tertulis Anda mendapatkan diskon 5%. Kemudian pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah belanja lebih dari 1.500.000, kurang dari 2 juta akan mendapatkan 7%. Kemudian else if lebih dari 2 juta dan kurang dari 5 juta akan mendapatkan 10%, diskon 10%. Seterusnya else if belanja lebih dari 5 juta akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian karena dalam program ini ada perulangan, jadi akan tampil di layar monitor itu apakah ingin memilih menu lain, apakah ingin ada perulangan, itu memilih menu lain. Jika iya, pilihlah Y, huruf Y, maka akan terjadi perulangan. Kemudian jika memilih T, maka otomatis program akan berhenti. Seperti akan tampil di layar itu ucapan terima kasih. Kemudian return none. Return none itu artinya bahwa program akan berakhir. Saya akan mencoba untuk melakukan run. Jadi di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan jumlah belanja. Misalnya saya ingin membuktikan bahwa tidak mendapatkan diskon, berarti kita harus belanja kurang dari 1 juta, misalkan saja 500. Berarti Anda tidak mendapatkan diskon, jadi harus membayar 500.000. Kemudian ingin mengulang, maka tekan huruf Y.
Jadi kita harus memasukkan jumlah belanja lagi. Misalnya saya ingin mendapatkan diskon 5%, maka otomatis kita harus memasukkan jumlah belanja lebih dari 1 juta namun kurang dari 1.500.000. Misalkan 1.200.000. Maka akan mendapatkan diskon 5%. Jadi jika dikalikan dengan jumlah belanja, maka akan dapat 60.000. Jadi membayar belanja dikurang dengan diskon akan mendapatkan 1.140.000. Kemudian ingin mengulang lagi, misalkan ingin mendapatkan diskon 7%. 7% berarti kita otomatis harus masukkan jumlah belanja lebih dari 1.500.000 namun kurang dari 2 juta. Misalkan 1.800.000. Mendapatkan diskon 7%. Dikalikan lagi dengan jumlah belanja akan mendapatkan diskon sebesar 126.000. Maka kita harus membayar sebesar 1.674.000. Ingin mengulang lagi, maka misalkan 10%. Jadi kita harus lebih belanja dari 2 juta namun kurang dari 5 juta. Misalkan saja 2.200.000. Mendapatkan diskon 10%, berarti diskon tersebut sebesar 220.000. Kemudian pembayarannya yang akan kita lakukan adalah sebesar 1.980.000. Kemudian ingin mengulang lagi, tekan huruf B. Jumlah belanja, misalkan kita ingin mendapatkan diskon 20%, otomatis kita harus lebih belanja 5 juta, misalkan 5.500.000. Akan mendapatkan 20%. Adapun diskon yang kita dapatkan dikali dengan belanja itu sebesar 1.100.000. Maka adapun pembayarannya nantinya adalah 4.400.000. Kemudian ingin menghentikan, maka tekan huruf T. Maka secara otomatis akan sampai di layar ucapan terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.